teman-teman kita, yaitu Dek Noel. Halo Dek Noel. Juga Dek Oza. Halo Dek Oza, apa kabar Noel dan Oza? Luar biasa. Wah, sip, hebat. Sudah siap melayani Tuhan hari ini? Sudah. Siap dong. Adik-adik di rumah sudah siap sekolah minggu? Sudah dong ya. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, kita mau menerima berkat dulu dari Bapak Pendeta ya. Silakan Bapak Pendeta. Anak-anakku sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguharjo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari anak-anakku sekolah minggu ikuti sekolah minggu pagi hari ini dengan penuh sukacita. Terimalah karena kasih Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada anak-anak sekolah minggu, juga ada pada Bapak Ibu guru sekolah minggu yang mengampu sekolah minggu saat ini. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Nah, kita mau mulai nih sekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Happy. Ya. Sudah bisa? Sudah. Bisa dong. Kita pakai gerakan ya. Teman-teman di rumah juga pakai gerakan ya. Oke? Happy. Ya. Memuji Tuhan lagi, kita mau doa pembukaan dulu ya. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Tiara. Silakan Tiara. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati Mutiara dan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru GKJ Maguharjo. Kita mau mulai ibadah. Semoga ibadahnya lancar, internetnya lancar, dan semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tiara. Nah, kita mau muji Tuhan lagi ya. Kita mau muji jalan serta Yesus. Pakai gerakan lagi, setuju? Setuju. Setiap kata jalan kita hadap kanan. Terus nanti setiap kata jalan lagi hadap kiri. Ya, gitu ya. Siap? Siap? Teman-teman di rumah juga ikut ya. Oke, jalan serta Yesus. Ambil tangan ya. Jalan serta Yesus.
Nah, untuk selanjutnya kita mau persembahan. Tahu nggak caranya gimana? Persembahannya dimasukkan ke dalam amplop. Kemudian ditulis betul. Lalu diberikan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Oke. Untuk mengiringi persembahan, kita akan memujikan bersyukur. Selanjutnya kita mau doa persembahan dahulu. Doa persembahan akan dipimpin oleh siapa? Nathan. Oke, oleh Nathan. Silakan Nathan. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah kami kumpulkan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Nathan. Wah, udah gak kerasa ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi ya. Baca kitab suci sambil pakai gerakan. Teman-teman di rumah juga ya. Baca kitab suci. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa dulu. Doa firman akan dipimpin oleh teman kita, Zea. Silakan Zea. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus menyertai acara kami ini dari mulainya sampai hingga pertengahan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Zea. Teman-teman, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Siap. Teman-teman di rumah juga sudah siap?
Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Sam. Silakan Pak Sam. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu GKJ Magua Harjo yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Salam. Saya percaya anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-40. Pak saya ulangi lagi, Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapatkan segala sesuatu yang seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Demikian bacaan firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, judul atau tema firman Tuhan pagi hari ini adalah melakukan dengan sukacita. Saya ulangi lagi, melakukan dengan sukacita. Anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari 2 murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka mau menolong Yesus, mereka mau membantu Yesus. Ayo kita akan membaca bagaimana mereka melakukannya untuk Yesus. Ayat yang ke-29, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Saya ulangi, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Sekali lagi, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di tempatmu itu, di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda terhambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini adalah sebenarnya Tuhan dieluk-elukan, Tuhan
dinaikkan di atas keledai itu, dan semua orang bersuka cita menyambut dia dan pengen masuk ke daerah Betania. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bukan tentang Yesus ketika naik ke keledai itu, tetapi firman Tuhan hari ini ada arahnya kedua muridnya yang mau menolong Tuhan Yesus. Ingat judulnya, melakukan dengan sukacita. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus dalam seharian, dalam memberitakan firman Tuhan, jarak dari kota Yeriko ke Betfage dan Betania itu jaraknya sekitar 20 km. Jauh ya jaraknya. Oke, dan semua itu jalan kaki. Nggak pakai naik motor, nggak pakai naik mobil. Ya, olahraga lah, jalan. Yang menarik di sini adalah mungkin kalau kita di posisi dua murid itu, kita akan mengeluh. Sudah jalannya 20 km, belum sampai di tempat tujuan, belum duduk, malah diminta tolong lagi untuk ambil keledai itu. Anak-anak yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tapi kedua murid itu tidak mengeluh sedikit pun, tidak menolak, tidak membantah, atau tidak marah-marah, atau tidak ngambek, atau tidak bersungut-sungut, tetapi mereka melakukannya dengan sukacita. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, 20 km itu adalah kalau menggunakan kaki, wah rasanya capeknya minta ampun. Atau mungkin kita baru jalan dengan orang tua kita, jalan kaki, olahraga pagi, jalan kaki, putar-putar kampung, enggak seberapa kilo sih, paling tidak 1 kilo, dia bilang, ini 20 kilo loh mereka jalan. Baru 1 kilo pulang ke rumah, mama bilang, Kak, Dek, mama minta tolong ambilin itu. Mama, Papa, kok kita baru pulang, aku masih capek, aku pengen istirahat dulu. Kalau aku sudah nggak capek lagi, baru aku bantu mama, atau bantu papa, atau bantu kakak. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita mau belajar dari murid-murid ini. Kalau kita melihat dari mereka tidak pernah bersungut-sungut. Mereka tidak marah, mereka tidak melakukan apa yang mungkin perasaan memberontak. Tetapi mereka mau melakukan, menuruti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Firman Tuhan hari ini cuma sederhana, melakukannya dengan sukacita. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kadang-kadang kita mau menolong orang tua, kita suka membantah, kita suka mengerutu buat muka yang tidak enak. Adik-adik yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita mau belajar dari dua murid Tuhan ini, hari ini kita mau berubah. Mulai besok dan seterusnya aku mau menjadi anak yang melakukan sesuatu dengan sukacita. Aku mau menjadi anak yang membahagiakan orang tua dengan bekerja dengan sukacita. Aku mau menolong orang lain dengan sukacita. Dan tidak perlu marah-marah, dan tidak perlu aku harus membuat muka saya sedemikian rupa sehingga orang lain melihatnya kok kelihatannya nggak ikhlas melakukannya. Firman Tuhan ini baik buat kita semua. Mari kita belajar dari dua murid ini.
dan mereka mau menolong Tuhan Yesus. Ingat, perjalanan mereka bukan perjalanan yang dekat, perjalanan yang sangat jauh, 20 kilometer. Tapi mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak marah, mereka tidak menunjukkan sikap yang seolah-olah mereka tidak mau, tetapi mereka mau melakukan. Ternyata di ayat 32, apa yang di ayat 32 dan 33 dikatakan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar-benar mereka lihat dan itu terjadi. Berbahagialah kita yang melakukan sesuatu dengan sukacita, karena kita akan melihat hal-hal yang baik, kita akan melihat hal-hal yang sukacita, kita akan diberkati lewat hal apa yang kita lakukan dengan sukacita. Orang lain juga diberkati, orang lain senang melihat kita. Mulai hari ini, kalau ada yang masih diminta tolong orang tua dan tidak mau, masih mengurutu, masih melawan, atau sedikit-sedikit ada alasan yang macam-macam, lebih baik berjanji dalam hati, aku tidak mau seperti itu lagi. Aku mau seperti dua murid Tuhan itu. Dua murid Tuhan Yesus itu, walaupun perjalanan mereka 20 kilometer, aku cuma main sekeliling rumahku, aku main sepeda cuma sekeliling teman-temanku, aku cuma capekku cuma sedikit. Tetapi walaupun kondisi keadaanku capek, aku mau melakukan ketika orang tua, ketika orang lain, ketika siapa saja meminta tolong kepada saya untuk melakukannya. Dan jangan lupa, lakukan itu dengan hati yang sukacita, hati yang gembira, hati yang menyenangkan. Ketika hati yang menyenangkan, bagi mereka melihat, kita pun akan senang. Tuhan pun akan bahagia melihat anak-anaknya melakukan hal-hal yang baik. Demikian bunyi firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita dan kita melakukan sesuatu dengan hati yang sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan bagaimana kami melakukan sesuatu dengan hati yang sukacita. Kami mau belajar dari dua murid Tuhan Yesus. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, tetapi ketika Tuhan Yesus minta tolong terhadap mereka, mereka tidak menolak. Ajari kami Tuhan supaya kami tidak menolak. Kami mau melakukan sesuatu walaupun kami capek, tapi kami mau melakukannya dengan hati yang sukacita. Tuhan berkati kami. Berikan kami hati yang suka menolong. Berikan kami hati yang sukacita ketika kami menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kami dan kami memberkati orang lain ya Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Teng. Teman-teman, bagaimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa. Masih semangat ya? Masih. Kita masih melanjutkan acara lagi ya setelah minggu ini. Kita habis ini mau apa ya? Prakarya. Prakarya. Prakaryanya yang mimpin siapa? Tahu nggak siapa? Gendis. Oke, silahkan Gendis. Halo teman-teman, shalom. Kali ini kita akan membuat prakarya. Nah, prakaryanya kita akan menyusun kata, yaitu aku sangat senang membantu temanku. Nah, sebelum kita mulai, alat dan bahannya juga ada loh teman-teman. Ada solasi, double tape, pembaris, spidol 5 warna, penghapus, gunting, dan pensil. Nah, sekarang kita bikin kotak-kotaknya ya teman-teman. Berarti aku sangat senang membantu temanku. Ada 5 ya teman-teman.
sudah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita beri angka ya. Hasilnya seperti ini. Lalu kita akan membuat kotak satu lagi untuk kata-kata yang untuk kita taruh nanti di sini ya teman-teman. Kita tempelkan di sini. Nah, 5 kotaknya sudah jadi. Sekarang kita akan menulis kata-kata yang untuk kita tempelkan di sini ya teman-teman. Yuk kita buat. Pertama kita akan menggunakan warna merah muda. Kedua kita tulis sangat. Yang ketiga senang. Keempat membantu. Yang terakhir temanku. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita potong kata-katanya yang untuk kita tempel. Nah, jika sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tempel menggunakan double tip. Kita ambil papan untuk menyangga yang untuk kita tempel. Yuk sekarang kita mainkan. Pertama kita acak-acak dulu. Nah, udah teman-teman, yuk kita ambil satu-satu. Wah, udah sangat teman-teman. Yuk kita tempel. Coba ini ya teman-teman, kita dapat senang, membantu. Aku dapat ini teman-teman, aku. Wah, satu lagi nih teman-teman. Kita ambil temanku. Hasilnya seperti ini. Bacaannya aku sangat senang membantu temanku. Teman-teman bisa coba di rumah. Ini prakarya dari aku. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai gendis. Oh ya, kita ngingetin teman-teman ya yang di rumah juga, kalau sudah bikin prakarya di foto. Boleh di video nggak? Boleh ya. Lalu dikirimkan ke grup saksi kecil. Jangan lupa ya teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi. Masih semangat? Semangat dong ya. Kita mau memuji. Dengar dia panggil nama saya. Ambil aja. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus akan kepada saya. Oh bilanglah, jawabnya, jawabnya, ya, ya, jawabnya, ya, ya, jawabnya Tuhan, jawabnya Tuhan, jawabnya, ya, ya. Untuk selanjutnya kita akan pengakuan iman rasuli. Yuk, sikap yang baik, kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, gak terasa nih sekolah minggu sudah mau berakhir. Kita mau terima berkat lagi dari Bapak Pendeta. Silahkan Pak Pendeta. Anak-anakku, tunduklah akan didikan Tuhan, sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, baik melalui kisah atau pengajaran pagi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus senantiasa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi anak-anak Sekolah Minggu GKJ Maguwarjo dan juga beserta Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Nah teman-teman, kita mau mengingatkan teman-teman semua yang di rumah juga untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Ada berapa M ya? 5 M. Yang pertama, pakai masker, jangan lupa. Terus, rajin cuci tangan, memakai sabun di air mengalir, atau kalau nggak ada sabun, nggak ada air, pakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga kita harus apa? Jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang terakhir apa ya? Mengurangi mobilitas. Kalau nggak ada kepentingan, nggak penting teman-teman, kita di rumah aja ya. Oke, kita juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah melayani sekolah minggu hari ini, yang memimpin doa. Tadi siapa aja? Ada siapa aja? Ada Tiara, Nathan, Zea, Fidelis ya. Terima kasih. Kemudian yang membawakan prakarya hari ini ada Gendi. Terima kasih. Kemudian yang membawakan firman Tuhan hari ini siapa? Pak Sen. Terima kasih. Kemudian yang mengiringi musik sekolah minggu hari ini? Oh iya, Om Anggoro, terima kasih. Tidak lupa juga buat Om Agung. Terima kasih. Tadi juga mengucapkan terima kasih sama Diosa ya, sudah menemani Kak Ani pimpin pujian hari ini. Besok kita pimpin lagi? Setuju? Mau? Oke. Ya, untuk selanjutnya kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita, Fidelis. Silakan Fidelis. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pencantaanmu di sepanjang acara kami ini. Kami sudah selesai mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Kami telah memuji, memberiakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Inilah persembahan terbaik yang kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Fidelis. Kita akan menutup sekolah minggu hari ini dengan memujikan Bapak. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.